Oke, kembali lagi ke channel Industrial Engineering bersama saya Muhammad Rian Permana. Pada kali ini kita coba bahas materi tentang proses pemotongan logam ya, yang dalam kita materi MK manufacturing, proses manufacturing ya. Di sini kita akan coba bahas proses pemotongan logam ya. Apa saja, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi dari pemotongan itu sendiri. Jadi, pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Jadi, kalau istilah potong memotong ya berarti yang dari awalnya besar, kemudian kita perkecil menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu adalah sebuah pemotongan, bisa jadi 1, 2 atau lebih ya. Nah, adapun untuk memotong itu ya pasti menggunakan sebuah alat ya. Entah itu adalah alat dari untuk benda logam atau benda yang lainnya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan pemotongan yang dilakukan oleh benda-benda logam ya. Nanti kita akan lihat satu persatu, oke? Apa sih tujuan dari pemotongan logam itu? Nah, biasanya ya plat-plat logam itu dalam bentuk lembaran, kemudian atau dalam bentuk panjang gitu ya, besar gitu. Ini biasanya tidak bisa langsung dikerjakan karena balik lagi raw material biasanya itu ada yang lembaran, ada yang buletan misalkan ya. Nah, itu kalau misalkan di tempat stasiun kerjanya dia nggak muat, nggak cukup, akhirnya digunakanlah alat pemotongan ini supaya supaya di tempat kerjanya bisa menjadi bagian-bagian part-part yang kecil, sehingga ketika bisa di bagian part-part kecil ini bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, istilah pemotongan logam atau pemotongan yang lainnya ini disebut dengan pre-cutting ya, atau bagian station cuttingnya ya, pemotongan. Nah, pada dasarnya prinsip kerja pemotongan itu ada gaya, kemudian ada ini kita istilahkan ini platnya, kemudian ini ada pisau tetapnya. Jadi di sini ini yang plat yang kita akan potong ya. Di sini plat yang kita akan potong, kemudian di sini pisaunya itu tetap. Nah, pisaunya tetap. Dan di sini ada pisau atas yang bergerak ya. Nah, pada saat benda di sini ada ragum juga ya untuk mencekram si bendanya itu ya. Nah, di sini ada pisau atasnya, di mana di sini ditekan ke bawah sehingga benda yang di sini terpotong gitu. Nah, benda terpotong, kemudian gaya yang di sini juga untuk penahan dari pisau yang bawah yang tetap ini dan di platnya ini. Nah, ini adalah konsep dari prinsip kerja pemotongannya. Nah, jenis pemotong logam itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pemotongan dengan peralatan tangan ya, kayak kita gunting seperti itu ya. Nah, itu kan hand ya, bisa digunakan dengan tangan ya. Kemudian pemotongan dengan gergaji pita ya, kayak kayu-kayu seperti itu atau besi-besi yang tidak terlalu besar ya. Pemotongan dengan gulotin, nah ini juga nanti kita akan bahas seperti apa mesin gulotinnya. Kemudian pemotongan dengan mesin potong hidrolik. Nah, konsep hidrolik ya kita tahu sendiri, ada beban yang kita angkat, kemudian disitulah proses pemotongan yang terjadi.
dan pemotongan dengan gerinda ya, yang sering dimanufaktur ya lebih banyak ini kita menggunakan dengan potongan gerinda ya. Oke. Pemotongan dengan peralatan tangan ya. Pemotongan dengan peralatan tangan ini dia menggunakan gunting tangan ya. Yang pertama, gunting tangan ini, kemampuan potong gunting tangan ini hanya mampu memotong plat di bawah ketebalan 0,8 mm ya. Kemudian yang B ini gunting tuas. Nah, gunting tuas ini digunakan untuk pemotongan plat yang mempunyai ketebalan 1 mili sampai 3 mili ya. Ini juga bentuknya juga berbeda ya. Kemudian yang C ada pahat potong, digunakan dalam bagian dalam dari sisi plat. Yang terakhir adalah gergaji ya. Ini tidak ada batasan untuk miliannya ya. Jadi gambarnya seperti ini, yang gunting tangan ya, ada gunting tangan lurus ya seperti ini untuk bisa memotong plat atau logam ya. Nah, ada gunting tangan lingkaran. Nah, gunting tangan lingkaran seperti ini ya. Jadi ini adalah gunting tangan. Oke. Selanjutnya gunting tuas. Nah, gunting tuas ini ya ada beberapa alat ya. Ada beberapa alat seperti konsepnya yang pada gambar ini ya. Di sini ada rumah pisaunya ya. Di sini ada pisau di sini ada pisaunya. Terus kemudian ada pisau atasnya, pisau bawah dan pisau atas. Di sini ada tuasnya. Nah, di sini ada penahan plat ya, penahan plat seperti ini, dan di bawahnya ada benda kerjanya yang nanti akan kita potong. Nah, konsepnya kalau contohnya bisa dilihat yang kayak kita pemotong kertas gitu ya. Nah, ini dijepit terlebih dahulu, kemudian diluruskan dan pastikan sesuai dengan ukurannya. Nah, di sini akan ditekan ke bawah dengan gaya. Nah, nanti benda tersebut bisa dipotong. Nah, di sini gergaji. Nah, ini gergaji juga bisa memotong benda logam ya, seperti besi-besi yang bisa dipotong seperti itu ya. Adapun pahat potong. Nah, pahat potong ini di sini ada palet, kemudian garis potong. Nah, di sini ada pahatan ya, kemudian di sini ada ragum. Jadi dia dikunci terlebih dahulu, kemudian dipahat potongannya ya, sesuai dengan ukurannya. Di sini benda kerjanya ya. Di sini ada ragum untuk mengunci sebetulnya ya, untuk mengunci. Jadi ini jenis pahat potong. Nah, pemotongan yang kedua adalah pemotongan dengan gergaji pita. Nah, gergaji pita ini di sini bisa dilihat ya, gambarnya seperti ini. Jadi di sini bergerak ya, naik turun ya pisaunya, dimana nanti benda kerja yang akan dipotong ini yang benda yang akan bergerak gitu ya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Oke. Kemudian pemotongan dengan mesin guillotine. Nah, mesin guillotine itu kurang lebih bendanya seperti ini, dan konsepnya di sini ada gaya yang menekan ke bawah, kemudian sudutnya kurang lebih di sini 45 derajat, dan di sini ada pisau ya. Di sini ada pisaunya, dan di sini apa istilahnya, di sini ada penampang potongan. Nah, ini ada contoh masuk platnya ya, dipotong, ditekan gayanya seperti itu dari bawah. Kemudian yang keempat adalah pemotongan dengan mesin hidrolik ya, seperti ini. Konsep pemotongannya itu menggunakan tenaga power supply hidrolik. Jadi sudah
menggunakan mesin ya, cara pemotongannya. Nah, adapun di sini benda-bendanya dimasukkan ke dalam sini ya, kemudian disesuaikan dengan ukuran pada saat pemotongannya. Nah, yang ini ada gerinda duduk dan ada gerinda tangan sebetulnya ya. Nah, pada contoh ini menggunakan gerinda duduk, artinya si alatnya tetap standby, kemudian benda kerja yang bergerak gitu. Kalau gerinda tangan, benda kerja mungkin bisa yang diam, dan gerinda tangan yang bergerak. Oke, nah next ya, silahkan coba kalian untuk absensinya silahkan di komen di kolom komentar. Kemudian di bawahnya dicantumkan apa saja alat-alat pemotong yang kalian ketahui selain dari tadi contoh ya di atas. Ya, silakan di komen ya sebagai absensi kita pada hari ini. Kemudian di bawahnya setelah absensi itu dijawab ada minimal 3 ya, minimal 3. Sebutkan alat-alat potong apa saja selain di tadi ya, ditampilkan di contoh tadi. Oke, jangan lupa di like and subscribe ya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.